Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas. Bertemu lagi ya dengan Pak Rahmat di sini dalam video pembelajaran kelas 4 matematika tentang pecahan. Kira-kira pecahan itu apa ya? Anak penasaran bukan? Yuk kita mulai menonton video pembelajaran kali ini. Semangat ya anak-anak. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, Bapak persilakan. Kompetensi dasar dalam video pembelajaran kali ini adalah 3.1 menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, biasa dan campuran, dan hubungan di antaranya. 4.1 mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, biasa dan campuran, dan hubungan di antaranya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur suatu pecahan dengan benar. 2. Melalui pengamatan pada gambar dan benda konkret, siswa dapat menjelaskan bentuk pecahan dengan benar. 3. Melalui pengamatan pada gambar dan benda konkret, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran dengan benar. Anak-anak, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut dengan pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Seperti contohnya, bilangan pecahan 3 per 4, 3 adalah pembilang, 4 adalah penyebut. Anak-anak, dalam menyebutkan bilangan pecahan antara pembilang dan penyebut harus kita sisipkan kata per. Seperti pecahan tadi 3 per 4. Anak-anak, yuk kita perhatikan soal cerita berikut. Adi memiliki sebatang coklat. Coklat itu dia bagi menjadi 8 bagian. 3 bagian ia berikan kepada Wiyata. Bagaimana bentuk pecahan dari bagian coklat yang didapat Wiyata? Anak-anak, kita dapat mengubahnya ke dalam gambar berikut. Ada 8 kotak, yaitu coklat yang sudah dibagi 8. 3 kotak kita arsir yang menandakan coklat bagian Wiyata. Sehingga dapat kita tuliskan bentuk pecahannya adalah 3 per 8. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pecahan senilai. Coba kalian perhatikan gambar dan bacaan berikut ya. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian seperti pada gambar. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong dan pizza B sebanyak 1 potong. Bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum dimakan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Anak-anak, coba kalian jawab ya. Gunakan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tugasmu. Anak-anak, pizza Benny dapat kita gambarkan seperti gambar berikut ya. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian. 5 potong yang diarsir artinya yang dimakan oleh Benny. Dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. 1 bagian yang diarsir pizza yang dimakan oleh Benny. Coba kita perhatikan. Pizza A 5 potong bagian yang belum dimakan
dengan pizza B satu bagian bernilai sama. Meski pizza A dipotong menjadi 5 dan pizza B hanya dipotong tersisa 1. Tetapi bernilai sama karena jika digabungkan pizza A ukurannya sama dengan pizza B. Anak-anak, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Yuk kita belajar menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima lain. Contohnya, 2/4 dapat kita sederhanakan dengan kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2 menghasilkan 1/2 sehingga 2/4 jika kita sederhanakan menjadi 1/2. Berikutnya 3/6 bisa kita bagi dengan bilangan 3 pembilang dan penyebutnya sehingga menghasilkan penyederhanaan 1/2. Begitupun dengan pecahan 5/10 dapat kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu bilangan 5 sehingga penyederhanaan dari 5/10 adalah 1/2. Nah, coba bagaimana menyederhanakan pecahan 20/24? Kalian coba ya di buku kalian. Berikutnya, ayo kita coba membandingkan pecahan. Anak-anak, coba perhatikan dua gambar pizza berikut. Pizza pertama dipotong menjadi 2, sedangkan pizza yang kedua dipotong menjadi 4. Nah, potongan pizza pertama apakah sama dengan potongan pizza yang kedua? Potongan pizza yang dipotong 2 pasti lebih besar dari potongan pizza yang dibagi 4. Maka 1/2 lebih besar dari 1/4. Anak-anak, kalian bisa membandingkan pecahan dengan cara kali silang antara pembilang dan penyebut. Contohnya seperti ini ya. 2/3 dengan 3/5. Bagaimana perbandingannya? Yuk, 2/3 dengan 3/5. Yang pertama adalah anak-anak bisa mengalihkan 2 pembilang 2 dikalikan dengan penyebut 5 pun sama dengan pembilang 3 dikalikan dengan penyebut 3 sehingga 2 dikali 5 sama dengan 10 dan 3 dikali 3 sama dengan 9 sehingga bilangan 10 lebih besar dari 9. Maka 2/3 lebih besar dari 3/5. Coba kalian bandingkan pecahan yang A 1/3 dengan 4/8 dan B 3/7 dengan 5/9 dengan cara di atas ya. Silakan kerjakan di buku kalian. Anak-anak, tahukah kalian untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka berlaku jika A kurang dari B, maka pecahan A per B disebut pecahan murni. Contoh 3/5. Jika A lebih besar dari B, maka pecahan A per B disebut pecahan tidak murni. Contoh 6/4. Jika pecahan M A per B dengan M bilangan asli dan pecahan A per B merupakan pecahan murni, maka
M A per B disebut pecahan campuran. Contohnya 2, 1 per 3. Anak-anak, dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD, coba ya kalian kerjakan soal-soal berikut di buku kalian. Jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkan ke Google Classroom atau ke chat WhatsApp Bapak ya. Bapak tunggu anak-anak yang hebat. Dalam video pembelajaran ini dapat kita simpulkan: 1. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. 2. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Yang ketiga, cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. 4. Menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima lain. Anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas, setelah mempelajari pecahan melalui video kali ini, apakah kalian mampu menyebutkan unsur-unsur pecahan? Apa kalian bisa menuliskan pecahan? Apakah kalian bisa menentukan pecahan senilai? Dan apakah kalian bisa menyederhanakan dan membandingkan pecahan? Anak-anak, gimana pembelajaran matematika kita hari ini? Seru bukan? Anak-anak, matematika itu sangat menyenangkan. Jadi, kalian jangan bosan ya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak yang sudah mengikuti video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya anak-anak. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Bapak mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam penyampaian video ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Balikpapan Tengah is the best.